Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ita Lestari, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Wonogiri. Dalam video kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata saya dalam modul 1.4 budaya positif. Berikut aksi nyata saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan saya banggakan. Terima kasih untuk kehadirannya pada siang hari ini, untuk meluangkan waktunya mengikuti kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif di SD Negeri 2 Grogol. Di sini saya tidak mau menggurui, atau kalau dalam istilah bahasa Jawanya itu nguyai segoro. Tentunya panjenengan semuanya sudah berpengalaman ya, dengan kita di sini belajar bersama. Nanti kalau sharing pemahaman, nanti kalau saya keliru di bagian mana, nanti panjenengan semua bisa mengingatkan saya. Oke, siap ya. Di sini aksi nyata budaya positif. Sebelum kita ke materi, kita bermain-main dulu sebentar biar lebih konsentrasi. Oke, kita tebak-tebak dulu ya. Nah, di sini teka-teki tebak gambar nama negara di Asia. Nanti sambil mengingat tetangga-tetangga kita itu siapa saja, kan ya? Agak keras sudah. Nah, saya besarkan dulu. Kira-kira negara apa itu Bapak Ibu? Singapura. Benar, ada Singapura. Ada. Soalnya banyak monyet. Coba kita cek Singapura. Nah, Apa masuk ke kita tetangga kita juga Singapura. Masih konsentrasi. Selanjutnya ini. Gua. Oke. Coba nama negara ada huruf N, ada itu. Kira-kira Awalnya mana ini? Oke. Tetangga kita. Malaysia awalnya. Tapi ada yang unik loh. Oh, Malaysia. Ini ada gambar, warnanya apa ini? Maroko. Warna Oh, Maroko. Terus ini apa? Lima. M-nya dicoret. Maroko. Kira-kira apa? Coba. Saya Tadi hitung sampai 10. Lima. 2. Manila. Manila itu kota. Sebentar. Oke, silakan dulu. Negara tetangga kita di Asia namanya. Myanmar, Myanmar, Malaysia. Tetap berhadiah. Malaysia. Oke. Myanmar, Mongolia. Oke? Coba kita cek. Mongolia. jelek. Oke. Aku gagal paham siapa. Mongolia, Orang kelima kayaknya dicoret. Itu kan ada ungu, punya diubah jadi boleh di anu. coba kita cek. Iya. Konsentrasi. Satu lagi. Selanjutnya, satu soal lagi. U sama dengan S plus 3. Nama apa? Negara Asia. Turki. Hurufnya. Itu S. Misalnya Negara yang sangat kontroversial.
Oke. Palestina. Apa Pak? Palestina. Coba kita cek, oke? Oke, kita cek. Palunya punya PALU, punya dari TS. Tiga beda dari N. Aku sih gagal paham. Nyawanya dari sini. Korelasi antara paku Coba ini terakhir kapan? Terakhir ini. negara ini. Pawon. Liban. Apa? Galbah hanya diganti N. Leban. Ya, Leban. Jadi Ya, berarti nanti. bisa ya? Siap. Oke, terima kasih untuk kita semua. Di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif yang ada di sekolah kita. Coba ada apa sih? Tadi udah senyum saya lihat deh. Tadi sambil memikir-mikir kan. Awal tadi udah senyum-senyum sendiri. Senyum selama 30 detik. Dan ini banyak sekali slide-nya. Soalnya saya sesuaikan sama laporan. Oke, budaya positif untuk materi yang pertama. Kira-kira Bapak Ibu punya gagasan budaya positif itu seperti apa? Budaya positif yang hubungannya sama sekolah kita. Budaya positif itu apa ya? Ya, misalnya setiap pagi datang kita saling bersalaman, saling bersalaman, saling menyapa, saling apa lagi? Ya, misalnya Mengucapkan Intinya 5S. 5S. Intinya 5S. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu salah satu budaya positif yang ada di sekolah kita. Selanjutnya, apa toh sebenarnya budaya positif itu? Nah, ini. Jadi kita seorang guru itu harus mempunyai budaya positif, yaitu untuk mewujudkan apa? Mewujudkan nilai kebajikan yang ada di diri siswa maupun Bapak Ibu guru. Nah, di sini ada konsep-konsep intinya dalam budaya positif. Yang pertama itu ada disiplin positif. Disiplin positif yang kedua ada motivasi perilaku manusia. Ketiga ada keyakinan kelas maupun sekolah. 4 kebutuhan dasar manusia. 5 posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ini nanti yang akan kita bahas pada pertemuan kita hari ini. Jadi nanti kita saling belajar bersama, ngoten nggih. Jadi pemahaman yang mungkin saya belum paham nanti bisa Bapak Ibu guru membantu untuk memberikan pemahaman. Sekarang kalau tadi saya bertanya tentang budaya positif, sekarang saya tanya tentang disiplin positif. Nah, disiplin positif itu contoh kecilnya seperti apa Bapak Ibu? Sholat tepat waktu. Sholat tepat waktu, terus? Boleh, ada lagi? proses sekolah tepat waktu. Sekolah tepat waktu, datang tepat waktu ya Ibu. Terus, apa lagi? Misal? Disiplin itu kan sudah positif. Oh iya, oke. Contoh kecilnya, apa saja disiplin positif? Yang positif, tentunya yang positif ya. Contoh konkretnya. Nah, di sini. Suatu cara penerapan itu bisa disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Contohnya kalau kita menyuruh anak datang tepat waktu, nah anak juga bisa bertanggung jawab untuk datang tepat waktu supaya tidak terlambat seperti itu. Nah, berdasarkan nilai-nilai kebajikan tadi. Nah, di sini juga disebutkan disiplin positif itu lebih arah ke disiplin diri. Tadi sudah disebutkan bahwa datang tepat waktu, sholat tepat waktu, jadi harus ke disiplin pribadi. Nah, ini untuk mengontrol dirinya untuk melakukan suatu kegiatan yang positif untuk diri sendiri tanpa pengaruh dari luar atau maksudnya pengaruh eksternalnya seperti itu. Nah, juga bisa dikatakan ini membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi yang saya bilang tadi, motivasi internal. Jadi motivasi dari dalam dirinya sendiri.
bukan akibat paksaan atau karena mengharapkan pujian ataupun juga hukuman. Nah, kebanyakan kalau anak-anak kan biasanya melakukan sesuatu yang baik itu karena ada ini salah satunya. Mungkin karena bisa dipaksa atau karena minta pujian atau juga karena takut dihukum. Ya, jadi untuk nilai kebajikan itu kita sinkronkan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi kita fokuskan ke 6 ranah yang ada di profil pelajar Pancasila. Beriman, mandiri, kebinekaan global dan seterusnya sampai bernalar kritis. Jadi kita semuanya berfokus pada profil pelajar Pancasila. Kita kaitkan dengan itu semua. Sekarang motivasi perilaku manusia. Nah, tadi juga sudah disinggung di depan ya. Kita lanjut saja biar efisien waktunya. Ada 3 motivasi perilaku manusia. Nah, yang pertama tadi sudah disinggung untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi biasanya anak nggak mau datang telat takut dihukum, misal. Terus yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dipuji biasanya. Gue sing teko dhisik tak kei permen. Gue sing teko dhisik tak kei biji 100. Nah, itu mengharapkan penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini Bapak Ibu ya, penghargaan dari orang lain. Kedua motivasi ini Bapak Ibu, ini termasuk motivasi eksternal dari luar, bukan dari diri anak itu sendiri. Sedangkan yang ketiga ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Berarti kalau menghargai diri sendiri itu termasuk nilai internalnya. Jadi motivasi internal dari diri murid itu sendiri. Keyakinan sekolah sekarang kita singkat-singkat saja nih. Keyakinan sekolah Bapak Ibu sudah membuat di kelasnya, sudah ditempel-tempel di kelasnya belum? Keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini seperti peraturan-peraturan itu. Nah ya, peraturan-peraturan itu biasanya kalau kita membuat peraturan itu kita buat sendiri atau dengan siswa? Dengan siswa. Itu membuat keyakinan. Kalau biasanya selama ini saya sendiri membuat peraturan itu saya buat sendiri, terus saya tempelkan ternyata itu keliru. Ya, ternyata itu keliru. Jadi kita kalau membuat keyakinan sekolah maupun kelas itu harus sama siswa. Jadi kita membuat kesepakatan bersama untuk kita yakini bersama dan kita laksanakan bersama. Jadi nanti kalau misal ada yang melanggar itu otomatis melanggar kesepakatannya sendiri seperti itu. Ini untuk keyakinan sekolah. Terus untuk keyakinan ini kalau kita misal menyusun keyakinan kelas itu harus menggunakan bahasa yang positif. Nah, misal kalau kita dilarang memukul teman, nah itu kan yang masih negatif ya. Nah, masih negatif kalimatnya. Jadi diubah ke positif menjadi apa kira-kira? Kalau dilarang memukul teman, saling apa? Ya. Saling menyayangi, misal jadi tidak pukul-pukulan, menghargai gitu. Jadi kita hindari penggunaan kata negatif seperti tidak, jangan, seperti itu kita hindari menggunakan kata yang seperti itu. Nah, di sini tadi ya sudah dijelaskan berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau siswa tidak menyepakati, tentunya peraturan tersebut atau keyakinan tersebut tidak bisa dilaksanakan. Jadi tidak bisa disahkan, intinya seperti itu. Ternyata begini. Ini contoh keyakinan kelas, terlalu kecil mungkin. Nah, ini contoh dari kelas 3 ya. Kecil sekali. Saya berikan di sini. Keyakinan kelas, misal di sini ada bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Biasanya kalau keyakinan yang masih negatif, peraturan yang negatif, dilarang buang sampah sembarangan. Nah, di sini kita buat menjaga kebersihan kelas secara bersama-sama. Oke, ini kita singkat saja. Intinya kita kalau membuat keyakinan kelas harus bersama murid dan menggunakan kalimat yang positif. Gitu ya.
Kita lewati dulu ya speakingnya nanti lagi. Oke. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya. Kira-kira apa saja kebutuhan dasar manusia menurut Bapak Ibu? Kebutuhan dasar manusia apa kira-kira? Makan, rumah, Betul. Apalagi Bernafas sama apa? apalagi aman. Oke, makan sudah disebutkan tadi. Apalagi ya? Apa ya kira-kira? Sepertinya ngantuk agak konek-konek. Ini jam rawan sebenarnya deh. Jam rawan. Coba kita lihat apa saja toh kebutuhan dasar manusia itu. Nah, ini pernyataannya dulu. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka itu gagal memenuhi kebutuhan dasarnya tadi. Kira-kira ada 5 kebutuhan dasar pada manusia. Nah ini bertahan hidup. Contohnya tadi sudah disampaikan, makan, minum, tempat tinggal. Nah itu adalah termasuk bertahan hidup. Selanjutnya kita juga membutuhkan kasih sayang dan rasa diterima. Gitu betul. Ya kita butuh kasih sayang sesama dan juga merasa diterima. Saya di sini diterima sama teman-teman dan lain-lain. Nah itu juga merupakan kebutuhan dasar. Selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini berarti mau dirinya untuk diakui seperti itu, dianggap, nah istilahnya. Terus kebebasan, kita juga mempunyai kebebasan, jadi tidak dikekang seperti itu ya. Terus sama kesenangan, itu sudah pasti. Kesenangan, kebutuhan dasar untuk kita bersenang-senang sesuai dengan keinginan kita. Nah, di sini ada studi kasus. Saya misalkan di sini ada Ibu Zulaika, guru wali kelas 4, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaika, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan itu? Apa kira-kira yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu kalau muridnya seperti ini? Ya, bertanya dulu. Kenapa Tommy kok meminta bekal teman? Karena memang Tommy nggak bawa bekal karena merasa lapar. Terus apa hanya karena dia secara keadaan dia bawa bekal, cuman bahasanya ya karena memang nakal gitu loh. Nah anaknya kan kadang dia bawa bekal sendiri, tapi hobinya bahasa jahil lah, gitu loh. Jadi ada yang melangkah, misalnya saya jadi Bu Zulaika, saya melakukan pendekatan ke Tommy. Kira-kira si Tommy ini ingin memenuhi kebutuhannya yang apa? Ya, betul. Kebutuhan apa kira-kira yang ingin dipenuhinya? Tadi kan ada kebutuhan untuk bertahan hidup, kesenangan, kebahagiaan. Mungkin saja bisa kesenangan dan juga bisa bertahan hidup. Betul, kita cek nih. Oke. Coba ini ada alasan, beberapa alasan Tommy, kemungkinan alasannya seperti itu. Yang pertama, karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Tommy adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini alasan yang pertama. Masih ada alasan lagi yang kedua. Kalau tadi untuk memenuhi kebutuhan apa tadi? Bertahan hidup. Sekarang alasan yang kedua itu karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Nah, jadi diperhatikan kan tadi si Tommy ngambil makannya terus diperhatikan, dilaporkan seperti itu, melaporkan tindakannya itu sehingga gurunya tahu. Terus nah kebutuhan yang ingin dipenuhi Tommy itu akan rasa kasih sayang dan diterima. Intinya dia mau diperhatikan seperti itu. Ini untuk alasan kedua. Ini kita cari-cari alasannya dulu saja. Selanjutnya alasan ketiga, karena ulahnya tadi temannya kan pasti ada yang takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jadi di sini si Tommy ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya untuk penguasaan. Jadi ingin diakui.
diwedeni, disegani kancane seperti itu. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh si Tommy ini tentang kekuasaan, berkuasa, ya, seperti itu. Nah ini untuk alasan yang keempat, banyak sekali ya alasannya. Ini nanti sampai 5 alasan. Karena ada kemungkinan A, B, C, dan E. Karena kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang dirasakan si Tommy. Selanjutnya ada alasan keempat, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan oleh ibunya. Ya mungkin melalui tempe terus atau mungkin disambungi nasi goreng terus, nah, bosan. Jadi di sini mencoba untuk mengambil makanan teman-temannya yang mungkin beragam, beda-beda setiap harinya. Jadi ini si Tommy ingin memenuhi kebutuhan akan kebebasan. Jadi bebas memilih mana saja yang dia mau, seperti itu. Selanjutnya yang kelima, alasan yang kelima, masih ada alasan. Nah, ini karena ia melakukannya iseng, hanya karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Tommy sedang memenuhi kebutuhan kesenangan. Jadi merasa senang, lucu tak cukui makanannya baik. Jadi dia merasa senang seperti itu. Kadang malah senang kalau temennya nangis. Nah betul, oke, ada yang saya. Nah, dari kasusnya si Tommy tadi, dan dengan kemungkinan alasan-alasan yang kita temukan, ini kita harus mempelajari tentang posisi kontrol restitusi sebagai guru. Jadi kita sebagai guru harus melakukan ini. Tadi sudah disinggung Bu Anis ya di depan. Kita harus melakukan pendekatan dan lain sebagainya. Nanti kita bahas di bawah. Nah, ini ada 5 posisi kontrol yang ada, yaitu guru sebagai penghukum. Ayo Bapak Ibu jujur, selama ini Bapak Ibu guru pernah menghukum muridnya? Nah, misal anaknya nggak boleh ya sekarang bilang anak nakal, nggak boleh ya. Jadi misalnya anaknya terlalu kreatif, nah itu ada yang ditegur terus nanti dihukum, misalnya nggak mengerjakan PR dan kamu kerjakan di luar saja. Nah itu sudah termasuk menghukum. Selanjutnya guru sebagai pembuat rasa bersalah. Nah diceramai terus jadi anaknya jadi merasa bersalah. Selanjutnya guru sebagai teman. Ini juga ada ya, ada guru sebagai teman, ngobrol-ngobrol tadi apa, kesalahannya apa. Nah seperti itu. Guru sebagai pemantau, selanjutnya sebagai manajer. Dan dari kelima ini kira-kira posisi kontrol yang baik untuk guru itu yang mana Bapak Ibu? Guru sebagai teman. Sebagai Teman. Pak? Halo. Kita ingat. Sebagai apa kira-kira? Teman. Ada lagi? Sebagai apa? Oke, coba kita lihat. Nah, ini untuk contoh-contohnya kalau kita sebagai penghukum, sebagai pembuat merasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau saya sendiri ini cenderung seharusnya kita guru itu sebagai manajer, berlaku sebagai manajer. Nanti manajer seperti apa nanti kita bahas ya. Ini contohnya kalau guru sebagai penghukum, guru berbuat, ini misal guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas. Nah, itu udah ada kata-kata awas. Nah, itu rasakan akibatnya, misal kita tulis seperti itu. Nanti kan murid jadinya gimana? Alah, wis bene lah. Engko paling sesuk murid-murid meneh. Nah, pasti ada anak yang seperti itu. Setiap hari patune alah sesuk murid meneh. Itu ya sering kan penghukum bocah. Jadi kayak materi ini sebenarnya kayak kita bercermin dunia pengakuan dosa lah, seperti itu. Banyak menghukum, ternyata salah. Selanjutnya yang kedua ini dicontohkan sebagai pembuat rasa bersalah. Misalnya diceramai kamu seharusnya seperti ini, jadi jangan berbuat itu, nanti bu guru merasa kecewa dan lain sebagainya. Jadi ini kalau diceramai biasanya murid terus gimana? Maaf ya Pak, maaf ya Bu, sepertinya itu. Muridnya jadi meminta maaf. Coba kita lihat tadi Bapak Ibu banyak yang memposisikan dirinya sebagai teman dengan murid. Di sini kalau sebagai teman, ayolah, bisa dicontohkan ini ya, dicontohkan kalimatnya, ayolah lakukan demi ibu. Nanti, masa kamu tidak mau kan ibu sering membantu kamu misal dalam hal apa seperti itu. Nah, di sini siswa malah menjadi ketergantungan seperti itu ya. Jadi saya pikir nanti kalau kecewa sama gurunya,
Saya pikir ibu itu teman saya, ternyata bukan. Nah, ada pikiran seperti itu di murid. Sekarang kalau kita sebagai pemantau, ayo coba kamu salah apa, kemarin peraturannya apa di kelas. Nah, seperti itu. Jadi kita mantau, itu nanti anak juga akan ini apa namanya melakukan merespon gurunya itu apalah besok pasti berubah lagi. Nah, mungkin seperti itu. Kalau kita sebagai manajer yang terakhir, ini kita biasanya kalau anak-anak itu melakukan kesalahan, nah ini tadi sudah disinggung sama Bu Anis bahwa kita akan melakukan pendekatan terlebih dahulu. Pendekatan sama anaknya, ditanya kenapa alasannya, terus nanti apa yang akan dilakukan. Nah itu posisi tersebut itu ada di posisi kita sebagai manajer sebenarnya. Ini jadi posisi guru itu yang baik adalah kita sebagai manajer. Jadi yang keempat tadi bukannya tidak baik, yang sebelumnya tadi ya yang bukannya tidak baik, hanya kurang tepat saja. Jadi kita yang lebih baik itu sebagai manajer. Kenapa kok sebagai manajer? Di sini dicontohkan. Nah, ini kemarin posisi kontrol saya sebagai manajer yang saya praktekkan di kelas ini sama murid kelas 3. Kemarin itu saya setting buat 2 kasus. Yang pertama itu anak yang sering makan jajan di kelas, ada di kelas Bapak Ibu yang sering makan di kelas. Karena peraturannya kan tidak boleh makan di kelas saat pelajaran maksudnya. Terus yang kedua itu tidak mengumpulkan tugas padahal dia masuk. Nah itu kan ada kadang yang bermain sendiri atau mungkin ngelamun dan lain sebagainya. Nah ini kemarin saya praktekkan 2 kasus Lego. Nah ini saya praktekkan sama anak. Terus saya tanya anaknya, kita pendekatan seperti yang dicarakan Bu Anis tadi, pendekatan. Kenapa kok melakukan itu? Nah, kan anak punya alasan deh, alasan-alasan pasti punya. Misal yang makan di kelas itu alasannya kemarin seperti ini yang saya praktekkan karena lapar Bu. Nah, itu alasannya. Kenapa kok lapar? Belum sarapan loh ini. Kenapa nggak sarapan? Berangkatnya ke sekolah itu cepet-cepet karena bangunnya kesiangan. Berarti dapat kita simpulkan kalau bangun kesiangan otomatis tidurnya kemalaman. Kalau anak seperti itu. Jadi pertama kita cari dulu anaknya kenapa alasannya seperti itu. Terus kita menanyakan keyakinan kelasnya. Berarti kalau kamu melanggar makan di kelas, kamu melanggar keyakinan kelas yang mana? Nah, terus mau berubah tidak? Seperti itu. Jadi bukan untuk mencari kesalahan, cuma untuk memvalidasi tindakannya. Terus kita yakinkan kembali bahwa keyakinan kelas kita itu seperti itu dan mau berubah apa tidak. Nah, misal mau berubah mulai kapan, terus apa nanti yang akan dilakukan. Nah, itu kita tanyakan ke muridnya solusinya. Nah, ini untuk yang satu kasus. Tadi kasus sama Amerika itu yang dia tidak mengumpulkan tugas, alasannya karena bengong kepikiran adiknya di rumah pengen cepet-cepet pulang. Itu. Ini kalau sama Mas Fahri ini karena dia yang makan jajan di kelas tadi. Nah, untuk melakukan hal tersebut kita harus mengetahui segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah, di sini ada 3 tahapan. Digambarkan segitiga seperti ini. Jadi kita pertama itu menstabilkan identitas si anak. Jadi biar si anak itu tidak merasa takut, aku dipanggil bu gurunya kok, jangan-jangan aku mau dihukum dan lain sebagainya. Jadi kita stabilkan identitasnya, kenapa dipanggil ke sini, terus alasan-alasan tadi. Nah ini validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan misalnya kenapa tadi kesalahannya, kira-kira makan di kelas kenapa. Nah seperti itu alasannya, ditanyakan alasannya. Kalau sudah ketemu alasannya kita tanyakan, itu kira-kira benar apa salah. Nah anak kan bisa menjawab sendiri benar salahnya. Jadi anak bisa menilai dirinya sendiri. Salah Bu, nah itu ternyata salah. Jadi kita yakinkan kembali kalau itu salah, berarti kamu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Keyakinan kelas yang mana? Misal dilarang makan di kelas saat pelajaran. Nah dari situ kita bisa jadi bisa menanyakan keyakinan kelasnya tadi. Nah kira-kira kamu mau berubah apa tidak? Misal mau berubah mulai kapan? Nah kita mulai hari ini atau mulai besok. Jadi merubah hal-hal yang buruk yang kemarin ditinggalkan seperti itu.
yang dilakukan. Nah, Bapaknya bilang, gue bakal ini. Bapaknya bilang, gue bakal ini. Gimana kok mampu? Kalian yang usian kok? Nah, ini untuk menstabilkan identitas kita melakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu bagian dari proses pembelajaran ya. Tentunya kita manusia pernah melakukan salah. Nggak ada yang nggak pernah melakukan salah sama sekali, itu nggak ada. Jadi kita yakinkan anak tersebut kita juga pernah melakukan salah supaya dia tidak merasa disalahkan dengan seperti itu. Nah, yang nantinya kalau proses pembelajaran akan menggeser identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Intinya seperti itu tujuannya. Untuk menstabilkan identitas ini berbuat salah itu hal yang manusiawi, sebenarnya seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tahu, ibu tidak tertarik untuk kamu salah atau benar. Yang penting kita mencari apa tadi? Untuk merubah sikapnya. Ini untuk menstabilkan identitas. Selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Ini, nah siswa berarti kenapa kok dia melakukan seperti itu? Tentunya akan tadi di awal akan memenuhi kebutuhannya yang apa? Kalau lapar berarti tadi kebutuhan bertahan hidup. Nah itu kita cari, kita validasi seperti itu sehingga anak itu mengakui kekeliruannya di situ, kesalahannya di situ. Jadi kalau misalnya bangunnya kesiangan ya besok-besok tidurnya jangan malam-malam. Jadi bisa bangun pagi dan bisa sarapan, berangkat sekolah sudah sarapan, tidak lapar kelaparan lagi. Ini validasi tindakan yang salah sudah saya sampaikan tadi. Kita tanyakan salah apa benar itu. Terus selanjutnya keyakinan. Nah, keyakinan kelas tadi yang dilanggar yang mana? Mau berubah tidak? Ya, sudah. Saya rasa sudah. Menanyakan keyakinan sudah. Nah, jadi di sini di terakhir nih, seorang guru yang baik itu harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi kita harus mempunyai 6 ini, okay? Disiplin positif. Ya kita kalau mau anak-anak kita itu disiplin, misal tepat waktu, kita juga berangkatnya harus pagi, nggak telat. Seperti itu. Jadi intinya kita memberikan contoh. Tapi saya masuk kelas itu tidak dipungkiri. Mana bukan, artinya begini. Kita misalnya guru kan siang, Hanis kita pagi. Karena kita kan juga memenuhi kebutuhan absen. Betul. Ya, jadi di satu sisi kita juga memberi contoh, tapi di sisi lain seandainya misalkan posisi kita itu tidak absen, pasti ya apa ya? Maksudku tidak mengingat kita. Betul. Budaya itu pasti ya di sisi imunitas. Iya, okay. Saya pun yang berangkat pagi Karena absen dan murid pun sudah ada di sini. Jadi kalau kita mau memberikan contoh, ya benar sih, harusnya lebih pagi lagi. Tapi yang dari Cok Nong sini ya masih mikir-mikir dulu, perjalanannya juga nggak biasa mulus seperti itu. Nah, motivasi perilaku manusia sudah tadi guys, motivasinya kita harus apa? Menggencarkan motivasi yang internal, jangan eksternal. Jadi selama ini kalau kita memberikan hadiah ke anak, itu sebenarnya termasuk menghukum Bapak Ibu. malah. Iya, sebenarnya itu menghukum. Kenapa kok bisa dikatakan menghukum? Misalnya, bully dapat nilai 100, tak kasih permen, Ya. Yang lainnya kan nggak dapat. Ya. Jadi kayak merasa iri, udah pasti. Jadi kan menghukum yang lain dan juga membuat bully ini motivasinya karena sesuai untuk jajan. Jadi itu yang kayak ribet dan lain sebagainya supaya yang lainnya itu tidak. Misal kita mau ngasih jajan harus satu kelas seperti itu. Jadi kita minimalisir untuk eksternalnya. Semoga nanti bisa tumbuh yang internal dari dalam dirinya. Berarti pemberian hadiah buat sebenarnya ya udah jadi kedoran Bang Cinde, Bang Cilatan. Mau ya boleh pilih kasih. berarti nanti ada. Gini ya, tapi gini Bu, maksudnya tapi ketika itu perlombaan itu Ya, beda. lomba. Misalkan itu prestasi, dia kan misalnya kita tiap tahun rutin memberikan salah satu karena memang loh, memang ada dua. Salah satunya gini, lek malah ngono kan
kenapa toh si Suci kamu mesti mentahun untuk buat dia. Dan Suci pintar belum sinau. Loh, aku kok pengen kayak Suci. Aku tak sinau coba sebenarnya jadi juara. Bisa juga. Kayak sing di apa jenenge di anu ya pemberian hadiah juara ya. Kayak sing yang lain misalkan harian itu kita minimalis misalnya nanti pernah sih bisa pernah apa Pancasila nanti tak kasih. Mau yang berani maju ya bisa dikasih hadiah lah berupa jajan itu aja. Bocah wis marem. Saya pun juga seperti itu. Tapi ternyata kalau itu memang ya mau motivasi eksternal itu kita minimalisir seminim mungkin ya kita hindari. Nggih. Jadi asli yo. Yo iya, ada positifnya sudah ada. Motivasi yang ada. Soalnya kita kan nggak tahu antara pikiran si A, si B, si C kan nggak tahu. Enak yang pengen aku sih sinau ben sama kayak. Iya. Allah. Sadar aku ibaratnya juara sih itu apa namanya gak Tapi karena motivasinya sudah beda. Jadi itu kita minimalisir untuk yang eksternal. Jadi kita ya semoga bisa untuk internal anak-anak sadar aku iso ben menghargai dirinya sendiri bahwa dia itu emang benar-benar butuh belajar itu butuh. Jadi bukan karena ben entuk jajan, ben entuk hadiah dan lain sebagainya. Kecuali kalau kompetisi. Kompetisi misal lomba itu ya emang harus ada riaknya. Nah ini ya karena tadi sudah dibahas semua. Oke, sudah selesai. Ternyata sudah selesai. Oke, ini Bapak Ibu dari yang kita pelajari dari awal sampai akhir yang saya sampaikan di depan, maksudnya mungkin ada yang masih mau ditanyakan tentang sisi kebajikan ini. Cukup? Apa semuanya kan sudah mengalami ya sebenarnya disiplin positif, keyakinan kelas kita juga sudah membuat motivasi itu tadi ini yang banyak tentang motivasi internal dan eksternal tadi. Posisi kontrol nanti kalau belum bisa dipraktekkan sama anak didiknya, misal anaknya sering laporan kelas 1 gitu. Itu kan nggak masalah, malah sampai rumah kalau laporan kan dimarahi lagi ya sama orang tuanya. Kalau sekarang kan nggak, orang tuanya bawa ke sekolah. Nah seperti itu. Jadi itu ngomong gitu. Ya emang lingkungannya kali ya Bu ya. Jadi susah. Kalau kita yang benar sama kita di sekolah ya harus tetap menanamkan karakter itu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu sedikit yang saya sampaikan. Kita tentunya belajar bersama, kita ubah bersama untuk budaya positif yang ada di sekolah kita. Kita tunjukkan kalau kita bisa membuat anak-anak kita menjadi positif, terutama dari diri kita dulu. Kita harus positif dulu, baru kita tularkan ke anak didik kita untuk mempunyai budaya yang positif seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan ini adalah pembuatan keyakinan kelas saya bersama murid-murid saya kelas 3 SD dari SD Negeri 2 Ngroto, Kecamatan Kismantoro, Kabupaten Wonogiri. Dari satu. Salah. Jangan gunakan angka 1 coba.
akan ditempelkan ke kertas hitam yang ada di papan tulis. Bagian sticky note ada yang lengket, ada yang tidak. Nanti yang ditulisi yang bagian depannya. Jadi nanti untuk yang ditempelkan yang sebelah atas. Paham ya? Silakan ditulis aja. Ya, namanya dikasih mama. Jangan lupa namanya dikasih di atas. Ini bilangnya Oke, untuk keyakinan kelas ini nanti yang akan kita laksanakan bersama ketika kita ada di dalam kelas maupun sekolahan. Jadi yang sudah selesai menuliskan boleh langsung ditempelkan di sini, jangan lupa dikasihkan namanya. Silakan ditempelkan. Oke, silakan dibacakan ini dua baris ini. Minta menghargai guru, sila menghormati semua orang, aman hukum, menjaga kebersihan dan kerapian, media kerjasama bagi kolaborasi, Afifah kerjasama kolaborasi, awet, tepat ya, menjaga kebersihan dan kerapian, nama Akbar, no, berani Selanjutnya Mas Akbar bisa ke depan. Dari beberapa keyakinan kelas yang telah dituliskan, ini ada beberapa yang sama. Jadi ini nanti yang sama kita ambil satu saja. Terus setelah itu kita tempelkan di tembok sebelah sana ya. Nanti saya minta bantuan 2 orang untuk menempelkan di tembok. Oke.
Terima kasih telah menyaksikan video saya. Akhir kata, semoga tergerak, lekas bergerak, dan mari menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.